Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Merupakan sukacita yang besar kalau hari ini saya Milka bisa menemani saudara di ibadah online Natal Wonderful Christmas GBI Philadelphia Blessing Family 2023. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan Natal dan ucapan syukur akhir tahun, dapat melakukan transfer melalui mobile banking atau internet banking atas nama GBI Philadelphia di nomor 025 068 1038. Mari kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Siapkan hati saudara untuk memuji dan menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Yesus telah lahir bagi kita semuanya untuk menolong dan menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Marilah sambut Raja kita yang mulia. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Mari datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di hari Natal ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada di setiap ruangan dan rumah kami. Yesus lahir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan akan dunia ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mementinggikan nama-Mu melalui pujian kami. Seperti emas kemenyan dan
sembah, kami agungkan nama Engkau Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan. Yesus. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia. Amin. Kami sembah Engkau. Kami sembah puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kami sembah dan puji Dia. Yes, Lord. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan kemuliaan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari sambut kelahiran kedatangan Yesus Raja kita. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hosana bagi Engkau Tuhan. Hosana bagi Engkau Yesus. Amin. Engkau lahir di dunia ini Tuhan. Yes. Membawa keselamatan untuk kami semua. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Yang percaya katakan. Amin. Suarakan haleluya. Haleluya. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia Yesus Tuhan kami. Dia Yesus Allah kami. Dia Raja di atas segala
dari benua-benua akan Amin. terdengar puji-pujian bagi nama kita. Siapa namanya? Yesus. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat kelahiran-Mu atas umat manusia, menyelamatkan kami dari pulau dan benua. Terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Serukan tinggi-tinggi dalam surga, terang Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Lambaikan tangan kita, katakan muliakan Tuhan. Katakan glory. Haleluya. Muliakan glory Tuhan. Muliakan Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Serukan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Mari muliakan Dia. Sambutlah Raja Damai itu. Siapa namanya? Yesus. Siapa namanya? Haleluya. Umat Tuhan, jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau meninggikan Engkau. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Yesus. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Katakan firman jadi manusia.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2023. Biar damai sejahtera daripada Tuhan dan sukacita senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Tema Natal tahun ini adalah The Wonders of Christmas. Saya rindu kita membaca bagian firman Tuhan dari Lukas pasal pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." 36, "Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita adalah The Wonders of Christmas, keajaiban Natal, saudara. Natal atau hari kelahiran Kristus berbicara tentang hal-hal yang ajaib, hal-hal di mana mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan. Begitu banyak mujizat yang dia kerjakan ketika dia lahir di dunia. Paling tidak saudara, ada 3 keajaiban Natal yang akan kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Tuhan memimpin orang Majus secara ajaib. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang kedua, ayat 1 dan 2, demikian juga ayat yang ke-9. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ayat yang ke-9. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Saudara, keajaiban Natal yang pertama adalah keajaiban pimpinan Tuhan atas orang Majus. Alkitab katakan orang Majus dipimpin dari timur ke Yerusalem. Siapa yang pimpin orang Majus? Bintang timur, saudara. Bintang dalam bahasa aslinya menggunakan kata aster. Jadi benar-benar mengacu kepada sebuah bintang, bukan kiasan. Sedangkan orang Majus dalam ajaran Kristen sering dianggap sebagai orang dari kerajaan Media yang memahami ilmu astrologi. Majus dalam bahasa Yunani disebut dengan magos, sedangkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi magi. Artinya
orang yang ahli dalam ilmu bintang dan ahli menafsirkan mimpi. Jadi mereka bukan orang Israel dan juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan Allah Israel. Namun bisa dipimpin oleh sebuah bintang yang membawa mereka ke Yerusalem, saudara. Herodes yang mendengar berita ini kaget dan segera mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, di sini jelas ada perbedaan antara orang Majus dan Herodes beserta imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Seharusnya saudara, Tuhan menuntun imam kepala dan para ahli Taurat karena mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi Tuhan memilih menyatakan pimpinannya kepada orang Majus untuk menyatakan keajaibannya, saudara. Orang yang tidak mengenal Tuhan saja, Tuhan mau pimpin saudara untuk bertemu dengan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja, Juru Selamat umat manusia. Terlebih kita hari ini, saya percaya kita sebagai anak-anaknya, kita akan juga mengalami pimpinan daripada Tuhan. Apa berkat keajaiban Natal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Dia mau menuntun saya dan saudara. Dia mau memimpin setiap kehidupan kita melewati hari-hari kehidupan kita. Kita tidak tahu hari esok kita, tapi kita percaya Tuhan yang telah memimpin orang Majus untuk bertemu dengan bayi Kristus adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun setiap kita memasuki hari depan kita. Permasalahannya saudara, seringkali kita tidak mau dituntun oleh Tuhan. Kita sering tidak taat kepada tuntunan Tuhan. Mazmur pasal 48 ayat yang ke-15 katakan, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin kita. Mazmur dengan jelas mengatakan Ia akan memimpin kita. Dia memimpin kita saudara bukan hanya untuk 1-2 hari atau 1-2 bulan atau 1-2 tahun saja. Tetapi Dia berjanji akan memimpin kita untuk selama-lamanya. Namanya disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-46 dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan saudara, aku datang sebagai terang yang bersinar di dalam dunia yang gelap ini, agar semua orang percaya kepadaku tidak lagi berjalan di dalam gelap. Dia Tuhan saudara yang mau memimpin hidup saya dan hidup saudara. Bukankah kita semua membutuhkan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita butuh pimpinan, tuntunannya untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kita membutuhkan pimpinan Tuhan untuk menghadapi dunia yang begitu cepat berubah. Ini adalah kebutuhan setiap kita, saudara. Menurut suatu penelitian, saudara, di tahun 2030, 800 juta orang akan kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena perubahan zaman yang begitu cepat. Kita melihat hari-hari ini dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence telah menjadi subjek yang menarik dan kontroversial dalam beberapa dekade terakhir. Sebab banyak orang melihat bahwa kecerdasan buatan sebagai inovasi yang menguntungkan dan berpotensi mengubah dunia menjadi lebih baik. Namun juga ada keprihatinan yang meningkat tentang bahaya-bahaya yang terkait dengan kemajuan kecerdasan buatan di masa depan, saudara.
Salah satu bahaya utama yang terkait dengan kecerdasan buatan adalah kehilangan lapangan kerja manusia. Kecerdasan buatan dapat menggantikan pekerja manusia dalam berbagai industri. Dapat diotomatisasi saudara oleh sistem kecerdasan buatan yang lebih efisien dan akurat. Ini bisa menyebabkan pengangguran massal dan ketimpangan sosial yang begitu besar. Karena sedikit peluang bagi pekerja saudara yang kehilangan pekerjaan untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan baru. Ada banyak hal-hal yang lain yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kita. Itu sebabnya Natal menjadi momen yang tepat untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia Tuhan yang mau memimpin hidup kita. Dia Tuhan saudara yang mau menuntun setiap saya dan saudara. Bagaimana caranya? Dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 berkata, ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk kita menerima tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan. Dari Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6 ini. Yang pertama, belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara, dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Kita harus sungguh-sungguh percaya, tidak boleh ada keraguan di dalam hati kita terhadap kesanggupan Tuhan untuk memimpin setiap kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita tidak boleh mengandalkan sekedar pengalaman, relasi, maupun kedudukan kita. Tetapi yang kita andalkan dalam segala sesuatu hanyalah Tuhan yang adalah pemimpin dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita belajar mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, Matius 6 ayat 33 berkata, dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah. Kita harus nantiasa saudara mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dia harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita, berumah tangga, bekerja, dalam pelayanan, dan hal-hal yang lain. Ini adalah yang Tuhan ajarkan supaya kita bisa mendapatkan pimpinan daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan, percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tidak kepada pengertian kita sendiri, dan belajar mengakui Dia dalam setiap langkah kehidupan kita. Hal yang kedua, keajaiban Natal yang kita bisa pelajari hari ini adalah keajaiban pelayanan daripada malaikat saudara. Kalau kita membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat yang ke-11, maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ungkupan. Lukas 1 ayat 28 berkata, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Saudara, keajaiban Natal yang kedua adalah keajaiban pelayanan malaikat dalam menyampaikan kabar sukacita. Saudara, ketika kita memperhatikan ayat-ayat yang baru saja kita baca, saudara, maka kita akan menemukan bahwa pelayanan malaikat itu begitu eksis, begitu nyata menjelang Natal, saudara. 6 bulan sebelum Natal atau kelahiran Yesus, malaikat datang kepada Zakaria. Ketika Zakaria sedang tugas sebagai imam, dia masuk ke dalam bait suci.
nampak malaikat Tuhan saudara berbicara kepada Zakaria. Malaikat menyampaikan bahwa Elisabet istri yang mandul akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus memberi nama Yohanes. Kita tahu itulah Yohanes Pembaptis. 6 bulan setelah itu malaikat datang menyampaikan pesan kepada Maria. Maria saat itu masih perawat dan ia kaget ketika mendengar pesan Tuhan melalui malaikat. Tetapi Maria berkata, jadilah sesuai perkataanmu. Setelah itu malaikat mendatangi Yusuf yang merencanakan untuk meninggalkan Maria. Dan masih banyak lagi pelayanan malaikat yang begitu aktif menyampaikan kabar baik juga kepada para gembala dan lain-lain saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah keajaiban Natal yang kedua. Bahwa ada pelayanan malaikat yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Berkat apa yang bisa kita peroleh saudara dari kisah ini untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus percaya, kita harus yakin bahwa pelayanan malaikat Tuhan tetap sediakan kepada orang percaya sampai hari ini. Bahkan saudara, kalau kita perhatikan pelayanan malaikat pada akhir zaman, begitu nyata. Dalam kitab Wahyu, begitu banyak pelayanan malaikat. Saudara. Dengan kata lain, saudara, pelayanan malaikat itu bukan sekedar dongeng semata. Tetapi pelayanan malaikat itu nyata dan Tuhan sediakan bagi setiap saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Mazmur pasal 34 ayat yang ke-8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Saudara, Tuhan berjanji bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, saudara. Puji nama Tuhan. Paling tidak, saudara, ada 2 pelayanan malaikat bagi kita orang percaya. Yang pertama, dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12 dikatakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pelayanan malaikat yang pertama kepada kita orang percaya saudara adalah malaikat menolong, menjaga dan juga membantu kita sebagai orang percaya. Malaikat menolong, menjaga. Ada satu kisah di mana satu keluarga Kristen punya anak balita jatuh dari lantai 2. Ketika tidak ada orang yang melihat anak itu, tiba-tiba anak itu meluncur jatuh. Namun saudara, keluarga ini adalah keluarga yang takut Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang selalu berdoa, minta perlindungan Tuhan, perlindungan para malaikat Tuhan. Dan ketika anak itu jatuh saudara, seharusnya secara logika pasti akan fatal. Bisa meninggal ataupun bisa mungkin pendarahan otak saudara. Namun anak itu baik-baik saja. Saya percaya saudara dan keluarga ini percaya saudara bahwa Tuhan menjaga. Ada malaikat Tuhan yang menjaga keluarga kita, anak-anak kita. Itu sebabnya mari setiap hari kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Berdoa, minta perlindungan para malaikat Tuhan. Menjaga, melindungi kita. Keluar masuk kita. Dimanapun kita berada, kita minta kasih anugerah daripada Tuhan. Supaya ada perlindungan para malaikat Tuhan. Pelayanan malaikat yang kedua saudara. Malaikat membawa berita, menguatkan dan memberikan pengharapan. Kita bisa membaca itu dalam kisah Paulus saudara. Dalam kisah Rasul pasal 27 ayat 23 sampai 24.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Saudara, Rasul Paulus sedang bersama dalam sebuah perjalanan di kapal, dan kapal itu saudara kena angin badai tofan. Namun saudara, firman Tuhan berkata, malaikat datang menyampaikan pesan bahwa Paulus dan juga semua orang yang ada dalam kapal itu akan selamat saudara. Dan benar, Paulus dan semua orang di kapal itu selamat saudara. Karena ada pesan, kabar, pengharapan yang menguatkan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan. Hari ini saya percaya pelayanan malaikat juga tetap akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita merayakan Natal, kita diingatkan hal itu. Yang ketiga saudara, keajaiban dari Natal saudara. Mujizat Tuhan yang ajaib terjadi saat Natal. Kalau kita membaca dalam Lukas pasal 1 ayat 34, kemudian 36 sampai 37, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saudara, keajaiban Natal yang ketiga adalah terjadinya banyak mujizat yang ajaib saudara. Tadi kita sudah membahas bagaimana orang Majus dituntun oleh bintang bisa bertemu dengan Yesus. Kemudian pelayanan malaikat yang menyampaikan pesan Tuhan untuk berita kelahiran Kristus. Dan pada bagian ini kita membaca mujizat yang terjadi atas Elisabet yang mandul, yang sudah tua, yang tidak mungkin bisa punya anak. Tetapi kemudian dia hamil dan kemudian melahirkan Yohanes Pembaptis. Maria yang masih perawan, masih suci, tidak melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan. Dia masih kudus, dia menjaga kesucian kehidupannya. Itu sebabnya ketika Yusuf mendengar bahwa Maria hamil, dia merencanakan untuk meninggalkan. Tapi kemudian ada pesan malaikat Tuhan kepada Yusuf bahwa anak dalam kandungan Maria adalah dari Roh Kudus. Di sini kita melihat saudara, bagaimana saudara Maria yang masih perawan kemudian bisa hamil dan melahirkan bayi Yesus. Ini hal-hal yang mustahil, tetapi kemudian terjadi saudara. Sebab kita percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Di momen Natal ini saudara, saya mengajak setiap kita untuk mengingat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kelahirannya disertai dengan tanda-tanda heran dan kuasa mujizat. Maka kita harus percaya bahwa pelayanan Yesus yang dicatat dalam Alkitab, 3,5 tahun pelayanannya membuktikan bahwa dia Tuhan Allah pembuat mujizat yang luar biasa. Markus pasal 9 ayat 23 mengingatkan kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Kita melihat saudara dalam pelayanan Yesus, orang yang sakit kusta disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bahkan orang yang mati dibangkitkan. Bagaimana dia melakukan mujizat, air berubah menjadi anggur. Mujizat 5 roti 2 ikan bisa memberi makan ribuan orang dan masih sisa 12 bakul. Dan begitu banyak mujizat-mujizat yang lain. Saya percaya saudara, di momen Natal ini kita harus ingat bahwa
inilah saat kita kembali dikuatkan iman percaya kita bahwa ada keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan saudara. Lewat peristiwa Natal yang kita tadi baca, itu juga akan terjadi dalam setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan saudara, persoalan saudara yang saudara hadapi hari ini? Mari belajar percaya. Dia akan menyatakan tetap kuasa mujizatnya bagi setiap kita, anak-anaknya. Bagian kita adalah saudara belajar berharap kepada Tuhan. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ini adalah bagian dari setiap kita saudara. Kita harus belajar berharap kepada Tuhan, yang memohon kasih setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kebaikan dan kemurahannya. Yang kedua, saudara, kita belajar taat kepada firman-Nya. Amsal pasal 13 ayat 13 bagian B berkata, tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita belajar taat kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Dan kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudara, bagian kita meninggalkan dosa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2, saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, ketika kita hidup kudus, kita hidup suci, maka kita dikenan oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita hidup dalam dosa, itu menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan, sehingga apa yang kita doakan, apa yang kita minta tidak terjadi. Saudara. Hari ini saya rindu, saudara, kita belajar the wonder of Christmas, keajaiban Natal yang pertama, saudara. Seperti Dia memimpin orang Majus, Dia juga akan memimpin setiap kehidupan saya dan saudara. Meninggalkan tahun 2023 dan kita bisa memasuki tahun 2024. Kita tidak tahu hari depan kita, tapi kita percaya Tuhan pasti pimpin setiap saya dan saudara. Yang kedua, kita belajar bagaimana pelayanan malaikat itu sungguh nyata. Saya berdoa supaya setiap saudara, setiap hari datang kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta perlindungan para malaikat Tuhan. Sehingga perjalanan hidup kita Tuhan buat berhasil, dan kita akan melihat kemuliaan daripada Tuhan. Ada perlindungan, ada penjagaan, ada kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita diingatkan di momen Natal ini, mujizat yang Dia kerjakan 2000 tahun yang lalu, Dia tetap kerjakan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Dia Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang menyaksikan program ini, mengikuti ibadah ini, sebelum mengundang Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat secara pribadi, buka hati saudara. Dia datang ke dalam dunia ini, Allah yang menjadi manusia, dilahirkan lewat perawan Maria, untuk datang menebus dosa umat manusia. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saya ajak kita semua datang dalam doa. Kita nyanyikan pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria. Mari kita datang untuk menyembah Dia. Yesus Tuhan, Juru Selamat umat manusia. Dia Raja di atas segala raja. Hai mari berhimpun
dan bersukaria. Surut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari angkat katakan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh merayakan hari ini tanggal 25 Desember tahun 2023 karena kasih anugerah daripada Tuhan. Tuhan, kami melihat keajaiban dari Natal sudah kami pelajari. Bagaimana Engkau menuntun orang-orang Majus yang belum percaya Tuhan untuk datang menyembah kepadamu Tuhan. Hari ini kami mau datang untuk menyembah kepadamu. Kami yang sudah percaya kepada Tuhan, kami percaya ada tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami bisa mengakhiri tahun 2023 ini dan siap memasuki tahun yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari depan kami. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam setiap kehidupan kami yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, hari ini juga kami mau belajar yakin percaya dan mendoakan supaya pelayanan malaikat sungguh nyata dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami percaya Tuhan, seperti Engkau Tuhan mengerjakan begitu banyak tanda mujizat, berita-berita kabar baik, pertolongan demi pertolongan, penjagaan demi penjagaan, karena ada malaikat-Mu yang Engkau perintahkan untuk menjaga, untuk menolong orang-orang benar. Maka hari ini kami juga percaya Tuhan, sebagai orang percaya, kami akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja dan malaikat Tuhan juga akan menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau memampukan kami untuk jalan bersama dengan Tuhan. Engkau memampukan kami juga untuk terus belajar percaya akan kasih setia Tuhan. Memampukan kami untuk melihat mujizat demi mujizat. Kami percaya
Di peristiwa Natal begitu banyak mujizat Tuhan kerjakan. Hari ini juga di momen Natal ini hamba-Mu berdoa supaya mujizat demi mujizat Tuhan tetap kerjakan untuk setiap jemaat Tuhan. Kalau ada mereka yang sedang sakit dalam merayakan Natal ini, oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, yang sedang mengikuti ibadah ini, hamba-Mu berdoa oleh bilur-bilur Kristus sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam pergumulan hidup yang berat, Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan jamah setiap keluarga, biar kami boleh bersama-sama merayakan Natal dengan penuh damai, sejahtera, dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami percaya keajaiban Natal tetap terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kalau ada mereka yang belum mengundang Yesus secara pribadi menjadi Tuhan dan Juru Selamat, biar hari ini mereka mengambil keputusan untuk menjadikan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat secara pribadi. Dan mereka menerima pengampunan dosa, hidup mereka diperbaharui, dan mereka akan melihat anugerah demi anugerah daripada Tuhan akan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya bersama keluarga ingin mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Saya percaya kasih anugerah daripada Tuhan berlimpah dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dalam sukacita Natal, biar kita senantiasa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero ano y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero ano, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero ano, felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero ano, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
Haleluya. Bapak terima kasih kami boleh merayakan hari Natal di tahun 2023 ini dengan kasih anugerah daripada Tuhan. Semua berjalan dengan penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan berlimpah atas setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terus Engkau menyertai kami Tuhan, meninggalkan tahun ini untuk siap memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kami percaya seperti Tuhan menyertai kami sepanjang hari-hari hidup kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan yang sama terus akan menyertai kami. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat dan keluarga dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita berlimpah dalam setiap kehidupan umat-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kali dan kita semua masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami juga rindu mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di ibadah ucapan syukur akhir tahun, Minggu 31 Desember 2023, bertempat di Sentra Philadelphia, pukul 10 dan pukul 18. Bapak Ibu Saudara dapat mengambil ayat tahunan secara online melalui link yang tersedia di bio Instagram @GBI Philadelphia Blessing Family. Ibadah online tutup tahun dapat diakses melalui YouTube channel Media Pustaka Berkat. Akhirnya saya Milka, mohon undur diri dari hadapan saudara dan bersama seluruh tim kepanitiaan yang ada, kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2023. Kiranya sukacita dan damai Natal senantiasa memenuhi hati kita dalam menyambut tahun yang baru 2024. Merry Christmas, Tuhan Yesus memberkati.